Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fahi wa rahmatillah ajada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amal-amal soleh yang dapat menghapus atau menjadi pelebur daripada perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang riwayat hidup beliau secara singkat dahulu pernah kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abi Hurairah bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, maka itu adalah pelebur dosa di waktu itu, antara Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke berikutnya. Salawatul khams, yaitu waktu-waktu di salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan seterusnya, itu menjadi pelebur dosa jikalau ia menjauhi perbuatan dosa-dosa yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita amal-amal hasanah atau amal-amal soleh yang bisa melebur atau menghapuskan dosa seseorang. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, yaitu al-mafruḍah, salat yang diwajibkan kepada kita, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Jikalau dikerjakan sesuai dengan yang telah disyariatkan, yaitu syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, dan dia menjauhi apa-apa yang membatalkan sholat, fa innaha bidzalika takunu arjalil qabul, maka dengan itu semua diharapkan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga salah satu menjadi penyebab dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat yang berikutnya. Yang dimaksud Jumat di sini yaitu fardhatul Jum'ah, kewajiban seseorang melaksanakan salat Jum'ah. Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, karena setiap manusia itu tidak luput daripada perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu ibarat kotoran. Jadi seseorang yang mau menghadap kepada yang maha suci, seseorang yang mau dekat dengan Allah yang maha suci, maka dia juga harus mensucikan dirinya.
Bagaimana cara mensucikan dirinya? Salah satunya faja'ala ada al-fara'id tadhiran lahum min adnasihi, yaitu dengan mengerjakan al-fara'id, sholat Jumat, Ramadan. Jadi kewajiban-kewajiban juga yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya, itu juga merupakan salah satu cara mensucikan dirinya daripada kotoran-kotoran dosa. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Perbuatan hasanah, amal yang baik, itu bisa menghilangkan perbuatan buruk atau amal-amal sayyi'ah. Fa idza tatahhara al-'abd bihadhihi at-taharah, kalau seorang hamba itu mensucikan dirinya dengan apa? Dengan cara-cara ini, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dari mulai Jum'ah dia sholat Jum'at, kemudian Jum'at berikutnya, dan juga dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan berikutnya, maka ia bisa mendekat, bisa menjadi dekat kedudukannya dengan yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal ini mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirah atau pelebur atau diampuni dosanya, maksudnya apa? Yaitu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala keburukannya, atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahannya, yang mana dengan kesalahan yang dia perbuat itu akan mendatangkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa, berbuat salah, itu berarti ada hukuman yang nanti akan dia terima. Ketika dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihapuskan oleh Allah kesalahannya, otomatis kesalahan yang diampuni oleh Allah itu menjadikan hukuman yang tadinya dia harus diterima dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukaffirat artinya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya ada cara untuk mendapatkan ampunan, salah satunya apa? Dengan beramal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, amal-amal hasanah itu yudhibna sayyiat, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Salah satu daripada amal-amal soleh atau sebagian daripada hasanat yang bisa melebur dosa, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat Jumat dari Jumat sebelumnya menuju ke Jumat berikutnya. Di antaranya itu kalau ada perbuatan dosa diampuni sama Allah dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu juga menjadi pelebur atau bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dosa yang diampuni dengan amal hasanah ini seluruh perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, atau hanya dosa kecil saja? Ada perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian daripada ulama mengatakan yang diampuni dengan amal-amal hasanah adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi alaihi jumhurul ulama, jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan anna salihal amal, jadi amal-amal soleh atau hasanat itu la yukaffiru kabair, tidak menjadi pelebur bagi dosa-dosa besar. Innama tukaffiruha at-taubah, dosa besar itu bisa dihapuskan atau diampuni dosanya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, au fadlullahi ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadl kepadanya. Kalau sudah Allah yang mau, yaitu sudah kehendak Allah. Bahkan dengan amal hasanah pun dia bisa diampuni. Tapi jumhur ulama mengatakan amal-amal hasanah ini hanya menjadi pelebur bagi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan baginya untuk bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas apa itu taubatan nasuha. Yang pertama, dia harus menyudahin perbuatan dosanya. Yang kedua, adanya penyesalan, an-nadmu, jadi nyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa.
Kalau dia sudah memenuhi persyaratan taubat yang seperti itu, maka dia sudah masuk ke dalam kategori taubatan nasuha. Nah, kalau taubatan nasuha, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebagian daripada ulama yang berpendapat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan mukaffirat bainahunna idza istanabatil kabair. Tapi masih ada para ulama yang mengatakan semua dosa diampuni. Tapi pendapat jumhur ulama yang paling kuat, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus tetap pakai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana untuk hambanya agar mendapatkan ampunan dengan amal-amal hasanah. Jadi kalau kita lebih dalam lagi masuk ke dalam pembahasan ini, jadi seakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau hambanya melewatkan hari-harinya masih tercatat berbuat dosa. Karena apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kemudahan yang luar biasa.